Oke, jadi seperti ini ya untuk kerusakan atau keluhan dari ban belakang ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami hal yang sama seperti ini. Ini akan terasa banget ketika kita melewati jalan-jalan rusak gitu ya, atau gajulugan gitu. Nah, ini baru diputar kayak gini aja bunyi ceklok-ceklok gitu ya. Nah, ini sangat tidak mengenakan sekali gitu guys. Nah, oke, jadi selanjutnya kita akan bongkar langsung ya, di mana letak kerusakannya. Nah, ini kita bongkar untuk bagian CVT-nya. Nah, ini untuk pulinya udah dibongkar untuk bagian belakang dan tetap saja berbunyi ya. Nah, ini jadi kita urut dulu untuk kerusakannya, untuk mencari kerusakannya kita urut dulu dan kita akan coba pasang apakah masih bunyi, dan ternyata masih ya. Jadi kerusakannya bukan pada bagian puli. Nah, ini kita coba pasang untuk beban gitu ya. Nah, ketika beban terpasang seperti ini agak bunyi agak keras ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kayak kalau ada beban gitu, kayak ada bunyinya makin keras gitu guys ya. Nah, ini kemungkinan ada masalah di bagian asnya ini ya. Nah, di asnya ini kan ada klaker gitu guys ya. Nah, ini saya coba tahan ya. Nah, ini coba tahan nih, bedakan untuk suaranya guys. Ketika ditahan suaranya lebih kencang gitu. Nah, ini ya. Jadi ada letak permasalahannya di bagian as ininya, as pulinya ya. Nah, ini kita keluarkan dulu. Otomatis kita akan ngebongkar untuk bagian gearboxnya ya. Nah, ini kita tap dulu, kita keluarkan dulu untuk olinya. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, untuk olinya itu nggak bening, seperti tercampur dengan air. Nah, kalau oli bagian gearbox ini tercampur dengan air itu biasanya berwarna putih gitu. Nah, apalagi kalau sudah banyak, sudah lama atau terkena airnya lumayan banyak, itu biasanya akan menjadi putih susu gitu guys. Oke, dan ini dia udah terbongkar ya. Ini langsung aja, cepet aja ya. Pokoknya intinya langsung ke intinya aja gitu ya. Kita bongkar-bongkar. Untuk membongkar itu gampang sekali ya. Nah, ini kita cek satu persatu untuk bagian klakernya, dan ternyata untuk bagian ini aman ya. Dan yang perlu diganti yaitu pada bagian yang tadi kita tekan-tekan gitu ya, pada bagian klaker, pada bagian as puli gitu ya. As pulinya itu kan ada, nah ini ya, ada klakernya yang seperti ini. Ini habis saya lakukan penggantian, ini udah diganti ya. Jadi hanya itu saja yang diganti, dan ini sudah tidak goyang lagi, tidak getar lagi, tidak yang oglek gitulah ya intinya. Jadi ini udah aman dan ini kencang. Nah, nanti kita akan coba ya apakah benar di sini tersangkanya. Oke guys, dan ini udah selesai. Nah, kita akan coba. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, seperti yang teman-teman dengarkan. Nah, ini untuk hasilnya. Tadinya kan kalau digoyang-goyang tuh bunyi ya, tek 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 gitu. Nah, ini sudah halus guys ya. Nah, tuh sudah halus lagi. Tuh nggak tek 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 gitu ya, nggak kayak kemarin. Dan ya seperti itu ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi kerusakan ada pada ini. Jadi ini sudah aus. Sebenarnya sih nggak terlalu ketara gitu, tapi pas digoyang-goyang untuk bagian sebelah sininya itu goyang gitu ya. Jadi ya ada keausan di bagian klaker yang ini ya. Ini kodenya klaker berapa ini ya, inilah pokoknya ya, teman-teman bisa lihat ya yang paham klaker tuh ya. Dan ini 6204 ya.
Ini saya tadi ganti dengan part yang merek Indopart. Ini saya beli di bengkel, harganya 35.000. Mungkin di tempat teman-teman berbeda atau di online juga mungkin lebih murah ya. Ya pokoknya intinya seperti itu untuk patokannya. Nah ini untuk kerusakannya seperti itu dan sudah teratasi ya. Nah, seperti ini sudah teratasi dan tinggal kita gunakan guys, nggak bunyi ceklok-ceklok lagi. Nah jadi pastinya memang ada kausan, dan teman-teman yang perlu diperhatikan untuk bagian belakang ya, untuk bagian gardan ini, yaitu di bagian sebelah sininya ya. Nah ini di sini ada selang ya. Nah, ini selangnya jangan sampai lepas gitu guys ya. Ini selang hawa ya, jadi ini jangan sampai terlepas seperti ini, karena kalau terlepas seperti ini akan kemasukan air, dan seperti yang kemarin kita keluarkan untuk olinya itu berwarna putih, dan jika berwarna putih itu sudah tercampur dengan air ya. Jadi ini usahakan jangan terkena air ya untuk selang hawanya ini. Nah, ini jadi memang di sini tempatnya ya. Nah seperti di sini tempatnya, ini tinggal dimasukin untuk vario ya. Yang untuk yang lainnya pastinya untuk selang hawa itu pasti diamankan ya, sudah pasti itu nggak mungkin dia menganga atau dibiarkan begitu saja ya, dikarenakan ya memang dia supaya tidak kemasukan air gitu guys ya. Jadi itu perlu diperhatikan, karena kalau sudah kemasukan air tentunya si oli ini tidak akan berfungsi dengan semestinya ya, dan ya pasti nantinya akan ada keausan pada bagian gardan ini, pada bagian gearnya atau untuk bagian ininya juga gitu guys ya. Oke, jadi demikian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.